Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul tentang perbedaan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan mendongeng dan kegiatan menonton media audiovisual. Latar belakang. Kemampuan berbahasa anak dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak terdiri atas 3, yaitu memahami bahasa reseptif, memahami bahasa ekspresif, dan keaksaraan. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor luar itu diantaranya berasal dari guru, orang tua, dan lingkungan maupun media yang digunakan, seperti mendongeng dan menonton media audiovisual. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul perbedaan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang peneliti angkat di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan mendongeng. Yang kedua, bagaimana gambaran kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan menonton media audiovisual. Yang ketiga, apakah ada perbedaan kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ada 3, yaitu 1. Mengetahui gambaran kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan mendongeng. Yang kedua, mengetahui gambaran kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan menonton media audiovisual. Dan yang ketiga, mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual. Kajian pustaka. Kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula, guna menyampaikan pikiran, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi yang dapat dimengerti oleh dirinya sendiri dan individu lain di sekitarnya. Mendongeng. Mendongeng adalah menceritakan suatu dongeng, yaitu kisah yang tidak benar-benar terjadi, yang mengandung nasihat yang baik dan mendidik bagi anak-anak. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, merupakan kombinasi dari media visual dan audio yang sering disebut dengan media pandang dengar. Kerangka pikir. Mendongeng adalah kegiatan menceritakan dongeng, yakni cerita yang tidak benar-benar terjadi dan memiliki nasihat yang baik. Media audiovisual merupakan media perantara atau penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran. Kegiatan menonton media audiovisual dapat membuat anak didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap. Kedua kegiatan tersebut dapat menarik minat anak didik serta mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan cara yang menarik. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. H0. Tidak ada perbedaan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual pada TK Islam As'adiyah Kendari. H1. Ada perbedaan kemampuan bahasa pada anak melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual pada TK Islam As'adiyah Kendari. Dengan hipotesis statistik H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 atau H1 dan H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Di mana μ1 adalah rata-rata kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan mendongeng dan μ2 adalah rata-rata kemampuan berbahasa anak yang diajar dengan kegiatan menonton media audiovisual. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode true experimental dan desain post-test only control group design. Variabel penelitian. Penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah mendongeng dan kegiatan menonton media audiovisual, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berbahasa. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada anak didik TK Islam As'adiyah Kendari tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Januari hingga Februari 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak didik TK Islam As'adiyah Kendari yang berjumlah 60 orang. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anak didik TK Islam As'adiyah Kendari pada 4 kelas paralel kelompok B yang terdiri dari B1, B2, B3, dan B4. Cara pengambilan sampel
dilakukan dengan sistem acak sederhana sehingga kelas yang diajar dengan eksperimen 1 adalah B1 dan B3, sedangkan kelas yang diajar dengan eksperimen 2 adalah B2 dan B4. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial, di mana analisis inferensial di sini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji T2Sample. Hasil penelitian. Deskripsi data kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng. Kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng pada TK Islam As'adiyah Kendari adalah 24 anak atau 80% masuk dalam kategori berkembang sangat baik, dan 6 anak atau 20% masuk kategori berkembang sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng mempunyai kategori baik. Deskripsi data kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menonton media audiovisual. Kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menonton media audiovisual pada TK Islam As'adiyah Kendari adalah 26 anak atau 86,67% masuk dalam kategori berkembang sangat baik, dan 4 anak atau 13,33% masuk kategori berkembang sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng mempunyai kategori baik. Berdasarkan tabel uji normalitas kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dapat dilihat memiliki nilai signifikan 0,111 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka dapat disimpulkan bahwa data kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng berdistribusi normal. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menonton media audiovisual memiliki nilai sigma 0,068 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka dapat disimpulkan bahwa data kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menonton media audiovisual berdistribusi normal. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T2Sample dengan tujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dan kegiatan menonton media audiovisual. Berdasarkan hasil analisis pada tabel T2Sample yang diperoleh nilai T hitung sebesar minus 0,943 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,00 atau nilai signifikan 0,350 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan diterimanya H0, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual pada TK Islam As'adiyah Kendari. Deskripsi observasi guru. Pada kegiatan mendongeng, skor keberhasilan yang dicapai oleh guru yaitu 88,24% atau sebanyak 15 aspek dari 17 aspek indikator telah dicapai oleh guru. Ini berarti ada 2 aspek atau 11,76% tidak tercapai oleh guru. Deskripsi hasil observasi aktivitas peserta didik. Pada kegiatan mendongeng, skor keberhasilan yang dicapai yaitu 88,24% atau sebanyak 15 dari 17 indikator telah tercapai. Sedangkan dalam kegiatan menonton media audiovisual telah tercapai 94,44% atau sebanyak 17 dari 18 aspek indikator ketercapaian. Pembahasan. Hasil analisis data dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan rata-rata berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual. Mendongeng dan menonton media audiovisual merupakan metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak sebagai stimulasi perkembangan bahasa anak dalam lingkup perkembangan bahasa reseptif atau kemampuan menyimak dan kemampuan mendengarkan dan bahasa ekspresif baik verbal maupun nonverbal. Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada kegiatan mendongeng
Anak sangat merasa nyaman dengan suasana yang diciptakan saat kegiatan mendongeng berlangsung. Peneliti terlihat maksimal dalam mengelola kelas pada kegiatan mendongeng. Hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan menonton media audiovisual, anak terlihat sangat senang dan antusias. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan mendongeng dan rata-rata kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menonton media audiovisual. Hal ini dikarenakan karena kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode pembelajarannya. Kesimpulan 1. Rata-rata kemampuan berbahasa anak pada TK Islam As-Adiyah Kendari yang diajar melalui kegiatan mendongeng sebesar 3,72 atau dengan kriteria berkembang sangat baik, median sebesar 3,83 atau dengan kriteria berkembang sangat baik. Nilai yang paling banyak dimiliki anak adalah 4,00 atau dengan kriteria berkembang sangat baik. Sementara nilai terendah yang diperoleh anak adalah 3,00 atau dengan kriteria berkembang sesuai harapan. Dan nilai tertinggi yang diperoleh anak adalah 4,00 atau kriteria berkembang sangat baik. 3. Tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berbahasa anak yang diajar melalui kegiatan mendongeng dan menonton media audiovisual pada TK Islam As-Adiyah Kendari. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.